Jamaah ini bilang Allah, khatib wasiatkan kepada diri pribadi khatib dan kepada jamaah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah, untuk senantiasa mengingat Allah. Jangan terlena dengan kehidupan dunia. Tidak boleh terlena dengan kehidupan yang melenakan. Walaupun kita disibukkan dengan harta, walaupun kita disibukkan dengan anak, tetapi kita tidak boleh dilenakan dengan kehidupan dunia. Oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah, di saat-saat ini kita senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah pandemi, dengan berkurangnya harta, dengan berkurangnya jiwa. Maka itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita senantiasa berzikir, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, setiap saat dimanapun berada, kapan saja, maka kita senantiasa diperintahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dimana Allah, walaupun kita sedang diuji oleh Allah dengan banyak ujian, dengan berkurang, dengan rasa takut karena ada wabah yang tidak kunjung selesai, maka seharusnya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, senantiasa berzikir kepada Allah, senantiasa mengingat Allah. Janganlah kehidupan dunia ini kemudian melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang dia itu terlena dengan kehidupan dunia, lupa kepada akhirat, lupa kepada kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Kita lupa tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan di sini faulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Bagaimana supaya kita tidak merugi jamaah ini dimuliakan Allah? Maka seharusnya kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut. Allah mengingatkan kepada kita karena harta begitu menggoda kita. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa anfiqu mimma razaqnakum. Maka infakkanlah dari rizki yang telah aku berikan, yang telah kami berikan kepada kalian. Ada hal yang penting dari ayat ini. Yang pertama adalah perintah untuk berinfak. Kemudian yang kedua, kita meyakini bahwasanya rizki yang kita miliki adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya rizki yang kita miliki, yang kita pakai, yang kita makan, itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian seperti karakter Qarun. Qarun dengan sombongnya mengatakan bahwasanya harta yang aku miliki adalah karena ilmu yang aku miliki. Bisa jadi karena kerja keras, bisa jadi karena hal-hal yang jerih payah dari Qarun, sehingga dia sombong. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, ketika dia ujub,
ketika dia sombong, maka Allah Subhanahu wa taala membenamkan Qarun dan hartanya ke dalam tanah. Karena dia sombong terhadap masalah. Dan sifat tidak sombong adalah ketika dia meyakini, mengakui bahwasanya harta yang kita miliki adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita itu untuk berinfak. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut. Allah merintahkan dan berinfaklah kalian dari harta yang kami berikan kepada kalian min qabli an yatiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang kepada kalian. Jangan dimiliki Allah. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala di sini memerintahkan kepada kita adalah berinfaklah sebelum datang kematian kepada kita. Jangan sampai menyesal. Dan banyak di antara kita ketika orang tua kita meninggal kemudian berusaha untuk mengumpulkan harta orang tua kemudian diinfakkan. Walaupun itu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sampai pahalanya. Tetapi lebih afdal adalah ketika masih hidup itu kita motivasi untuk berinfak. Karena Allah mengatakan di sini min qabli ayatiya hadakumul maut. Berinfaklah kalian dari rezeki yang telah aku berikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada kalian, atau sebelum kita kedatangan ajal. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, ketika ajal fayaqul, maka dia akan mengatakan Rabbi laula akhartani, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau mengakhirkan, engkau menunda waktu barang sebentar saja, ila ajalin qarib, ditunda kematiannya sebentar saja. Fasaddaqa, maka aku akan bersedekah, maka aku akan berinfak. Tetapi jemaah yang dimuliakan Allah, kadang-kadang nasi sudah menjadi bubur, dan ketika itu sudah tidak bisa diulang lagi. Berbeda dengan kalau kita melihat tayangan YouTube misalnya, itu bisa diulang lagi. Tetapi kehidupan dunia ini tidak bisa. Tidak bisa tidak bisa diulang. Ketika waktu berlalu 5 menit kemudian diulang lagi, tidak bisa. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, adanya adalah penyesalan. Maka lafadznya di sini adalah laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya ya Allah engkau menunda barang sebentar saja. Fasaddaqa wa kum minas salihin, saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang yang saleh. Ini adalah penyesalan jemaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu sebelum menyesal, seandainya kita masih memiliki harta, masih memiliki kemampuan, maka marilah kita menginfakkan harta kita. Menginfakkan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak di jalan Allah. Dan hadis yang sudah kita hafal adalah idza mata ibnu Adam, jika anak Adam meninggal dunia, in qata amaluhu illa min salas, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Para ulama mengatakan bahwasanya di antara sedekah jariyah adalah wakaf. Ketika ada wakaf maka ambil bagian, karena itu adalah pahalanya mengalir. Walaupun kita sudah meninggal dunia, maka kita harapkan dengan ketika kita berwakaf sedekah jariyah, maka sedekah itu pahalanya mengalir. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, yang berikutnya misalnya waladun saleh, anak yang saleh, yad'ulah, yang senantiasa mendoakan kedua orang tua di samping ilmu yang bermanfaat. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, kita sebagai kaum muslimin yang masih memiliki kesempatan, maka kita gunakan waktu kita
Kita gunakan harta kita supaya lebih menyelamatkan kita di akhirat nanti. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan ajal seseorang. Wa la yu'akhirullahu nafsan, maka tidak bisa diakhirkan. Tidak bisa ditunda. Saya masih punya ini, masih punya itu, tunggu dulu saya bersedekah. Tidak bisa. Ketika malaikat maut sudah datang, maka sudah ditentukan waktunya, tempatnya. Dan seseorang tidak bisa menawar. Ketika sudah ditentukan, maka sudah saatnya ajal datang. Maka Allah mengatakan wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Subhanahu wa taala tidak bisa mengakhirkan jiwa ketika datang ajalnya. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, kita dalam ayat ini nasihat kepada kita bahwasanya marilah kita gunakan waktu-waktu kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Kita gunakan harta kita untuk kebahagiaan kita di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Sebagaimana Allah menutup akhir ayat ini adalah wallahu khabirun bima ta'malun. Dan Allah adalah mengetahui dengan teliti apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah, ketika kita berzikir, ketika kita berinfak, maka Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Dan kita mengharapkan hidup ini adalah untuk mencari bekal kebahagiaan kita di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin.